Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan saya Hasyati, mahasiswa PPG dalam jabatan BEP 1 tahun 2025 di LPTK YN Poluku, sekaligus guru akidah akhlak di MTS Al-Amin 1 Graduan Semenuk Madura. Pada video kali ini, saya akan mengajar tentang adab membaca Al-Quran dari mata pelajaran akidah akhlak semester 2 di kelas 7. Dalam pembelajaran ini, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita semua bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istidah dan kiamat. Istidah dan jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, sekarang Ustazah akan mengontrol tentang tempat duduk kalian. Silakan semua tempat duduk dirapikan. Dirapikan dulu. Dirapikan semuanya. Apa yang ada di atas bangku tulis, silakan dirapikan semuanya. Sekarang sudah akan mengabsen kalian. Ada Lia Rahmania. Baiklah, sekarang Ustazah meminta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Yaitu ketua kelas, silakan didudukkan untuk segera memimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang semuanya akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri semuanya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Sebelum kita memulai materi baru, sekarang saya akan menanyakan tentang materi yang minggu lalu. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan riya? Saya ulangi lagi, apa yang dimaksud dengan riya? Siapa yang tahu? Coba kamu Sifah. Memperlihatkan atau memamerkan. Ya, benar. Soal yang kedua, berilah contoh dari sifat nifaq. Berilah contoh dari sifat nifaq. Coba siapa yang tahu? Coba kamu. Berjanji tapi mengingkari. Ya, benar. Baiklah, sekarang saya akan memperlihatkan gambar. Silakan melihat ke depan semua. Menurut kalian, ini termasuk gambar apa, Nana? Membaca Al-Quran dan berdoa. Nah, ini tentang adab membaca Al-Quran.
Tujuan belajar adab membaca Al-Quran yang pertama yaitu menghayati adab membaca Al-Quran. Yang kedua, mengamalkan perilaku istiqomah sebagai implementasi adab membaca Al-Quran. Yang ketiga, menerapkan adab membaca Al-Quran. Dan yang keempat, mempraktekkan adab membaca Al-Quran. Dari tujuan adab membaca Al-Quran, semoga kita dapat menggapainya sesuai dengan Pancasila rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang materi adab membaca Al-Quran. Nah, coba kalian perhatikan. Pengertian Al-Quran. Coba Aisyah baca yang ada di papan. Pengertian Al-Quran, bahasa, bacaan, istilah, kalamullah yang diberikan kepada Rasulullah dan kepada para nabi, yaitu Muhammad dan Abdullah. Terus yang kedua, ini kamu dibaca yang ada di papan. Baiklah, pengertian Al-Quran di sini maksudnya sebuah kitab atau bacaan bagi pedoman umat Islam. Menurut istilah, berarti kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Baiklah, sekarang kalian melihat tentang video yang ada di depan. Nah, setelah kalian melihat tentang kejadian aksi pembahasan Quran, bagaimana tanggapan kalian dan sikap kalian ketika kalian menjumpai kejadian seperti video tersebut? Jadi, saya akan menyuruh kalian untuk memecahkan sebuah masalah dan berbentuklah sebuah kelompok. Tapi sebelum membentuk kelompok, saya akan mengadakan splitting dulu ya. Nah, sekarang saya akan menyuruh salah satu di antara kalian untuk maju ke depan. Yaitu Siva. Silakan Siva maju ke depan. Silakan semuanya berdiri. Ini teman di sana, teman di mana-mana, semua teman. Sekarang tugas kalian yaitu membentuk sebuah kelompok yang mana kalian bisa bertukar pikiran sama kelompok lain. Nah, sekarang saya akan membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Bisa kalian pahami? Bisa. Baik. Saya akan memberikan waktu selama 10 menit. Bisa kalian mulai? Bisa. Jika sudah selesai, silakan kalian kerjakan kelompok bersama-sama. Marilah kita bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang kalian inginkan.
karena waktunya sudah habis, saya akan menyuruh di antara beberapa kelompok. Kira-kira kelompok mana yang bisa pertama kali mempresentasikan hasil dari permasalahan yang tadi? Baik, sekarang saya akan menyuruh kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan maju ke depan. Ya. Presentasikan hasil dari inti permasalahan. Silakan. Kami dari kelompok 1, sikap dan tanggapan mempertimbangkan hal-hal yang perlu dipertimbangkan, menghindari konfrontasi langsung agar tidak menjadi pertikaian. Nah, sekarang saya mau tanya, silakan kelompok 2 menanggapi tentang hasil dari presentasi kelompok 1. Silakan kelompok 2. Bagaimana kita menghindari konfrontasi dilakukan tetap belajar dan orang yang berbuat tersebut. Silakan dijawab kelompok 1. Dekati dengan penuh cinta dan kasih sayang, sikap lemah lembut bukan berarti lemah, tetapi menarik simpati dari orang lain termasuk kepada orang yang terkait. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dijawab kelompok 1. Ini presentasi yang telah disampaikan beberapa kelompok. Saya akan menyuruh kalian 1 orang untuk menyimpulkan hasil dari diskusi. Coba silakan Zizi disimpulkan. Tanggapan sikap dan tanggapan kita yaitu menghindari keselamatan diri dan orang lain merupakan prioritas utama yang perlu dipertimbangkan, hindari dari konfrontasi. Langsung dokumentasi kejadian, laporkan ke pihak yang wajib, ajukan dialog dengan damai. Baik, dari materi yang telah kita pelajari bersama bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sumber hukum oleh umat Islam. Karena itu sangat penting bagi kita semua untuk melaksanakan adat-adat membaca Al-Quran. Jadi jika kita menemukan orang yang melakukan tidak wajar pada Al-Quran, maka sikap dan tanggapan kita yaitu sebagaimana yang telah disebutkan oleh teman kalian yaitu Zizi. Dan perlu kalian ingat, keselamatan diri dan orang lain merupakan prioritas utama. Selanjutnya, apa pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah? Saya ulangi lagi. Apa pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah? Coba kita sebutkan. Al-Quran merupakan hasil bacaan istilah orang yang Nabi Muhammad SAW. Ya benar, tepuk tangan untuk Siva. Soal yang kedua, sebutkan adab membaca Al-Quran. Saya ulangi lagi. Sebutkan adab membaca Al-Quran. Coba saya sebutkan. Adab membaca Al-Quran yang pertama ikhlas karena Allah, kedua khusyuk dengan taat, ketiga berdiam di tempat yang suci, keempat membaca doa istiazah, kelima membaguskan suara, enam membaca pelan, dan yang terakhir membaca dengan tartil. Ya, tepuk tangan untuk Zena. Baik, sekarang Ustazah akan menanyakan lagi kepada kalian semuanya. Bagaimana menurut kalian setelah kita belajar tentang proses pembelajaran adab membaca Al-Quran? Coba kamu bagaimana tanggapan? Menyenangkan. Ya. Terus kamu bagaimana tanggapannya? Menyenangkan. Ayo Zila. Bagaimana semuanya tanggapannya kalian pada pelajaran hari ini? Menyenangkan. Ya. Sudah habis, maka saya akhiri pada
pelajaran pagi hari ini. Apa yang telah kalian pelajari semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta ketua kelas maju ke depan untuk menutup pelajaran dan memimpin doa. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Amin pondokku bagaikan ibu